Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat untuk hari ini. Di hari Senin, Bapak kembali lagi akan menjelaskan sebuah materi untuk kalian di kelas 8 di bab baru atau bab 2, yaitu tentang mobilitas sosial. Tetapi sebelumnya Bapak ucapkan selamat liburan ketika kemarin dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Kalian dikasih liburan panjang, tetapi mungkin liburannya masih di masa pandemi. Tidak apa-apa, kalian harus tetap semangat. Dan untuk sekarang, kembali lagi beraktivitas atau mencari ilmu kembali. Dan Bapak pun harus eh, ngasih ilmu atau ngasih pelajaran IPS untuk kalian semuanya. Harus tetap semangat ya. Nah, mari kita dengarkan kalian. Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai tentang materi mobilitas sosial. Mungkin kalian sudah mendengar materi tentang mobilitas sosial. Tapi sebelum Bapak menjelaskan kepada kalian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan kalian kalau punya PDF buku siswa untuk kelas 8, silahkan kalian buka bukunya atau PDF-nya. Apapun referensinya mungkin dari sana. Nah, mungkin ini yang akan kita jelaskan. Di sini kita mulai saja. Di bab 2, kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, mungkin ini peta konsepnya. Di peta konsepnya, di sini yang tadi yang sudah dibacakan, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan meliputi ada 3 materi di bab 2. Yang pertama yang kita akan jelaskannya itu adalah mobilitas sosial. Kemudian yang kedua ada pluralitas. Kemudian yang ketiga ada konflik dan integrasi. Nah, di mobilitas sosial yang akan sekarang kita jelaskan ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuknya tentang mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kemudian saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang kelima ada dampak mobilitas sosial. Nah, ini yang akan kita jelaskan untuk sekarang ini. Untuk selanjutnya nanti pluralitas, ada konflik dan integrasi. Di sini ada poin-poinnya, ada 6 di pluralitas. Kemudian ada 2 di konflik dan integrasi. Mungkin pertemuan selanjutnya setelah menjelaskan mobilitas sosial. Nah, kita lanjut saja ke yang pertama. Nah, di sini ada mungkin gambar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mobilitas sosial. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia yang kita miliki. Keragaman masyarakat bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lainnya. Mungkin kalian sudah mengetahuinya dari agama, budaya, kegiatan ekonominya, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman profesi atau pekerjaan seperti buruh dan majikannya, staf dan pimpinannya, guru dan kepala sekolahnya. Interaksi dalam masyarakat antara lain menghasilkan kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai peranannya. Nah, itu mungkin perbedaan di Indonesia itu bukan dari etnis, bukan dari agama, tetapi banyak sekali dari profesi-profesinya. Kita langsung saja di poin A, mobilitas sosial. Yang tadi ada 5, yang pertama pengertian mobilitas sosial.
Di sini ada cerita tentang kesuksesan Mas'ud. Mau dengarkan? Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Mas'ud yakin bahwa dia itu bisa membuat keluarganya itu lebih meningkat lagi kesejahteraannya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya dia sampai tingkat SMP saja. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama teman-temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Setelah dia lulus SMP, karena orang tuanya cuma bisa menyekolahkan sampai SMP, Mas'ud tetap punya cita-cita sekolah yang lebih tinggi lagi jenjangnya. Dan dia pergi ke kota sama teman-temannya menjual koran. Mungkin uangnya disisihkan untuk sekolah dirinya dan sampai dirinya itu bisa berkuliah ke perguruan tinggi. Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah, dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan, sehingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, mungkin kalian bisa memetik cerita dari kesuksesan Mas'ud. Kalian pun harus punya cita-cita kayak Mas'ud setinggi-tingginya. Maupun orang tua Mas'ud cuman sebagai petani saja dan bisa menyekolahkan Mas'ud sampai tingkat SMP. Kesuksesan kalian bukan dari orang tua bisa menyekolahkan kalian sampai tingkat apa, tapi kegigihan kalian sendiri pengen sukses seperti apa. Kalian pengen sukses atau menjadi dokter, tetapi kalau kaliannya tidak mempunyai keinginan yang gigih, mungkin gak akan seperti Mas'ud. Tetapi Mas'ud punya keinginan yang kuat dan tetap mempunyai cita-cita supaya bisa mensejahterakan keluarganya. Dia bisa membuktikan kepada semuanya bahwa dirinya bisa membanggakan keluarganya. Mungkin kalian, Bapak pun sendiri, bisa mencontoh kesuksesan Mas'ud. Kita lanjut saja. Dari cerita Mas'ud di atas, apabila kondisi ekonomi keluargamu sama dengan Mas'ud, mudah-mudahan kisah Mas'ud dapat menginspirasi kalian. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada seorang direktur sedang mengadakan pertemuan dengan staf atau bawahannya. Perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya pada gambar di atas. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Gak mungkin satu orang bisa langsung jadi seorang direktur, nggak menjadi staf terlebih dahulu. Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa atau staf-staf biasa. Nah, di sini ada mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu ada mobilis,
yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu mobilis. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, mungkin dari penjelasan mobilitas sosial ini kalian sudah paham atau sudah tahu atau bisa mencari contohnya. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, nah itu disebut mobilitas sosial. Contohnya, Bapak sendiri sebagai guru IPS di Alwapa, tetapi harus pindah ke sekolah lain, tapi Bapak tetap menjadi guru IPS. Nah, Bapak itu disebut mobilitas sosial, tetapi tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, tapi tetap sama saja. Tapi kalau misalkan Bapak sendiri asalnya sebagai guru IPS, tetapi kemudian ningkat menjadi kurikulum atau ningkat menjadi kepala sekolah, nah itu ada perpindahan dari taraf satu kemudian menjadi meningkat ke taraf selanjutnya. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial. Ada beberapa contoh lain mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Misalnya, seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih menjadi pekerja menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Kemudian ini ada mobilitas sosial menurut para ahli. Ada menurut Paul B. Horton, kemudian Kimball Young dan Raymond, kemudian Anthony Giddens, kemudian Horton dan Han. Kita lanjut saja. Nah, itu adalah bentuk yang pertama itu pengertian mobilitas sosial. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Banyak sekali bentuk-bentuknya. Di sini kalian telah mempelajari pengertiannya mengenai tentang mobilitas sosial dan menemukan berbagai contohnya. Mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang mobilitas sosial, kalian dapat mempelajari sebagai bentuk mobilitas sosial berdasarkan bentuknya. Ada mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakatnya. Kemudian mobilitas sosial atau negatif atau turun yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Di sini ada contoh kasus yang pertama nih. Ada Buddha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Buddha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Buddha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawabnya. Sebagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya, Buddha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Buddha Maris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Jadi, sebagai guru IPS, asalnya Buddha Maris Mendila menjadi sebagai kepala sekolah. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial vertikal.
Berarti mobilitas sosial vertikal itu peningkatan dari strata bawah ke strata atas. Kasus yang kedua ada Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Nah, berarti di mobilitas sosial vertikal itu ada yang meningkat ke atas, ada yang stratanya itu meningkat ke bawah. Yang asalnya dirinya sebagai pengusaha besar pertambangan, tetapi dia malah menjadi turun atau bangkrut. Nah, menjadi contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kalau tadi Buddha Maris Mendila, contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas. Jadi, di mobilitas sosial vertikal itu ada dua, mobilitas sosial vertikal ke atas sama mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, barusan udah dikasih contohnya. Buddha Maris Mendila itu contoh ke vertikal ke atas, kemudian Pak Gayus masuk ke vertikal ke bawah. Untuk kasus yang ketiga, Pak Zainuri seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Nah, ini mobilitas sosial horizontal itu tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Jadi, yang asalnya Pak Zainuri itu kepala sekolah di SMP di Jawa Timur, kemudian dipindahkan ke sekolah lain, tapi dirinya tetap sebagai kepala sekolah. Nah, di poin A ada mobilitas vertikal yang tadi udah Bapak jelaskan. Di sini ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Mungkin silakan kalian sambil catat. Mobilitas sosial ke atas itu sering disebut social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, itu adalah social climbing. Yang kedua ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, ya ini digambar ada B.J. Habibie yang dulunya presiden, kemudian turun mungkin menjadi pengusaha kembali. Nah, itu jadi ada penurunan statusnya. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Banyak sekali mungkin kalian bisa cari contoh yang lainnya dari social sinking atau social climbing. Gampang kok mungkin kalau kalian sudah paham dengan mobilitas sosial maupun itu vertikal ke atas atau ke bawah sama vertikal horizontal, kalian akan bisa mengetahui contoh-contoh mungkin banyak sekali di daerah kalian atau di Indonesia banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini ada mobilitas horizontal. Adalah perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi tidak ada penaikan atau tidak ada penurunan. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, tetapi sederajat atau sama.
Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Mungkin yang tadi udah disebutkan contoh-contohnya. Kita langsung saja ke poin yang ketiga. Di sini ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa saja sih faktor penghambat dan pendorongnya? Yang pertama ada faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercayai menjadi seorang pemimpin. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Di Indonesia tidak ada yang namanya kasta-kastaan. Dia berhak menjadi seorang presiden, seorang petani, seorang nelayan, seorang pemulung, dia berhak menjadi seorang presiden. Tidak ada namanya kasta-kastanya. Seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Twaisa, kasta Sudra. Mungkin ini sistem kasta di India yang menyulitkan mobilitas sosial. Masyarakat di India itu sulit untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Karena kalau dia kastanya rendah, mungkin dia gak bisa masuk ke kasta yang lebih tingginya. Lebih tinggi itu kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kasta Waisa, kemudian kasta Sudra yang paling rendah. Nah, kalau di Indonesia, silahkan kalian pun bisa menjadi seorang pemimpin. Presiden, bupati, gubernur, kalian berhak. Maupun banyak sekali yang mungkin di Indonesia yang malu dan yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi banyak sekali para politikus, kemudian para pemimpin di Indonesia yang dulunya ayahnya atau keluarganya seorang petani. Dia bisa menjadi seorang pemimpin di hari kemudian. Nah, itu yang pertama. Kemudian faktor individu yang poin B. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Jadi kalian dalam satu kelas pasti berbeda-beda pengetahuannya, berbeda-beda keterampilannya, berbeda-beda dalam keahliannya. Jadi faktor individu itu gimana seseorangnya. Kalau dirinya mempunyai keinginan yang kuat, dia bisa menjadi sukses. Tetapi maupun dirinya pintar, maupun dirinya punya keterampilan dan sebagainya, tetapi dirinya tidak mempunyai keinginan lebih tinggi atau kegigihan, mungkin akan disalib oleh orang-orang yang lain, teman-temannya yang punya kegigihan yang lebih tinggi lagi untuk mencapai kesuksesan. Di sini ada dicontohkan atau dikasih inspirasinya dari pengungut bola menjadi pengusaha sukses. Dia tidak punya kaki, tetapi dirinya punya keahlian kemudian dilakukan oleh dirinya, tidak malu dengan orang lain, tetap pede dengan dirinya, maupun banyak yang mengucilkan dan sebagainya, tetap tegar. Dirinya bisa sukses daripada orang-orang yang sempurna. Dan dirinya bisa membuktikan bahwa dengan keterampilan dirinya membuat rumah Barbie, dia bisa sukses dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin kakinya dua, tangannya dua, atau yang dinamakan sempurna lah.
Nah, itu contohnya dari individu faktor individu. Kalian pun bisa menjadi sukses kalau kalian punya keinginan menjadi seorang pengusaha atau seorang menjadi sukses nantinya. Yang poin C ada faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apakah ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya? Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuanya. Nah, faktor sosial banyak sekali. Mungkin dari anaknya bisa menjadi sukses karena orang tuanya dulunya mempunyai pabrik, seorang pengusaha besar, udah kaya sebelumnya. Tetapi ada juga orang sukses, tetapi orang tuanya dulunya seorang pemulung, tukang beca, dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Kalau dirinya menerima apa adanya, menerima orang tuanya mau sebagai apapun, tetapi dirinya pengen meningkatkan mobilitas sosial keluarganya, dia bisa membuktikan kepada orang lain. Contohnya, banyak sekali mungkin kalian sudah mendengar orang tuanya seorang beca, anaknya bisa kuliah sampai S3. Mungkin bisa dibayangkan oleh kalian gimana seorang ayah supaya anaknya itu pengen lebih sukses dari orang tuanya. Lebih bangga seperti itu daripada membanggakan kekayaan orang tua kemudian ke orang lain sombong dan sebagainya. Lebih bangga dibandingkan asalnya dirinya tidak punya apa-apa. Orang tuanya terus berpesan pasti kepada kalian pun terus belajar, terus belajar. Maupun orang tuanya sudah lebih sukses, tapi orang tua itu lebih menginginkan anaknya lebih sukses kembali dari orang tuanya. Jadi makanya orang tua tetap pengen menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Karena apa? Mungkin pengen membuat mobilitas sosial keluarganya itu lebih tinggi lagi. Dan Bapak harap kalian pun bisa menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa membanggakan orang tuanya dan bisa lebih dari orang tuanya. Nah, itu adalah faktor sosial. Kemudian ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Mungkin dari faktor ekonomi, ketika orang tuanya ekonominya lebih bagus, pasti bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Kemudian ada lagi orang tuanya yang rendah, yang mungkin ekonominya kurang, tapi anaknya berpacu keinginannya pengen sekolah tinggi-tingginya. Ada yang seperti itu. Mungkin kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal untuk berusaha, pendidikan setinggi-tingginya, dan kesempatan lain-lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu faktor ekonomi. Kemudian faktor politik. Mungkin berbeda dengan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu itu sangat sulit untuk kita bersekolah pun sulit, mencari pekerjaan pun sulit. Tetapi untuk sekarang tidak ada namanya untuk sekolah cuman SMP aja gak mau ke tingkat selanjutnya.
Kalau kalian punya keinginan lebih tinggi, silakan kalian gapai cita-cita kalian. Sekolah setinggi-tingginya. Sekarang bebas, mau sekolah ke luar negeri pun bebas. Zaman dahulu ketika zaman penjajahan mungkin sulit masyarakat Indonesia untuk pengen bersekolah ke luar negeri, mencari pekerjaan di negara lain. Sangat sulit sekali. Untuk sekarang silakan kalian gampang untuk mencari mobilitas sosial, mencari pekerjaan, berpendidikan lebih tinggi di mana-mana silakan. Menjadi pengusaha, menjual barangnya ke negara lain itu bebas sekali. Untuk sekarang kita bersaingnya dengan negara lain atau dengan para pemuda-pemuda atau masyarakat negara lain, bukan negara Indonesia saja. Kita sekolah setinggi-tingginya untuk bersaing dengan masyarakat di negara-negara lain ketika di Indonesia. Selanjutnya, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, mungkin ini kemudahan sekarang mungkin mudah sekali kita belajar atau menggapai pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia. Teknologi lebih canggih. Informasi kita bisa mencari di internet di mana saja. Zaman dulu mungkin masyarakat akan kesulitan untuk mencari informasi, teknologi, dan sebagainya kesulitan sekali. Mungkin sekarang kita gampang sekali mencari mobilitas sosial, bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kemampuan kita supaya bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu seorang pemimpin. Semoga aja kalian menjadi seorang pemimpin di kemudian harinya. Nah, mungkin materi untuk saat ini dicukupkan sekian. Silakan kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung chat ke Bapak pribadi ataupun lewat PN. Silakan langsung ke Bapak. Nah, untuk tugas pertemuan sekarang, Bapak sudah masukkan ke penilaian atau tugas online. Nah, mungkin setelah kalian mengerjakan tugasnya, silakan kirimkan kembali ke SSA-nya. Mungkin dicukupkan sekian materi untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan jaga protokol kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.